Anggaplah uangnya ada 500 juta. Bagus mana? Apakah saya beli rumah atau saya pakai untuk bisnis? Ini anggaplah kawan-kawan belum punya bisnis juga, belum punya rumah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya di channel Afzalur Rahman. Pada video kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran gitu. Nah, jadi kawan-kawan, saya punya cerita. Saya awali dengan pertanyaan. Kira-kira nih, teman-teman, anggaplah teman-teman ini baru umur 25 tahun atau 30 tahun. Baru sudah nikah dan tidak punya rumah, tapi mau banget punya rumah. Akhirnya sekarang masih ngontrak atau tinggal di pondok mertua. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, jika punya duit, punya uang, anggaplah uangnya ada 500 juta. Uang 500 juta ini Anda bisa beli rumah secara cash. Ya, Anda bisa beli rumah secara cash. Tapi kawan-kawan juga mikir-mikir. Saya kan ini wirausaha, saya bisnis. Cocoknya bagus mana? Apakah saya beli rumah atau saya pakai untuk bisnis? Ini anggaplah kawan-kawan belum punya bisnis juga, belum punya rumah juga. Belum punya bisnis, belum punya rumah, tapi mau banget punya rumah karena apalagi kan ngontrak-ngontrak gitu, atau mungkin masih tinggal sama orang tua atau tinggal sama keluarga. Pengalaman saya gini, waktu itu saya punya uang kurang lebih 500 juta. Uang 500 juta itu saya bisa pakai untuk beli rumah, tapi saya punya bisnis. Saya konsultasi dengan istri, ngobrol dengan istri ngatakan, lebih baiklah kita beli rumah. Wah, akhirnya uang itu dipakai beli rumah. Kawan-kawan, setelah 1 tahun saya tinggal di rumah itu, saya kembali mikir-mikir ya. Ini uang 500 juta, saya pakai beli rumah. Ini rumah saya tinggali doang gitu. Kita cuma tinggali aja ini rumah. Dia tidak menghasilkan apa-apa kecuali mungkin kenaikan harga rumah itu. Seandainya dipakai untuk kembangkan bisnis, kembangkan usaha, maka saya yakin sekitar 1-2 tahun kemudian saya bisa beli rumah yang jauh lebih besar dan bisnis saya juga berkembang. Uang 500 juta ini, anggaplah teman-teman kan mau punya rumah, lebih bagus kita ngontrak dulu. Kira-kira kalau di kota-kota besar saya yakin masih dapat di pinggiran-pinggiran kota itu mungkin 15 jutaan lah. 15 jutaan paling tinggi itu 20 juta atau mungkin kita bisa dapat 10 juta kalau langsung ambil 5 tahun. Jadi ada modal, anggaplah uang 500 juta ini kita 50 jutanya itu kita pakai untuk ngontrak rumah. Ngontrak rumah 5 tahun berarti ada 450 juta modal bisnis yang dimana 450 juta ini kita putar terus. Masa dalam waktu 1 tahun 450 juta ini nggak bisa dapatkan keuntungan yang bisa dipakai untuk membeli rumah secara cash. Nah, kawan-kawan, ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalau mungkin teman-teman bingung gitu. Cocoknya saya beli rumah atau kembangkan bisnis. Saya sarankan kepada teman-teman yang sementara berbisnis, yang sementara bisnisnya butuh modal tambahan, lebih bagus ngontrak aja dulu rumahnya, nggak apa-apa pindah-pindah ngontrak, kembangkan bisnisnya. Karena bisnis ini kalau dia betul-betul berkembang, hasilnya insya Allah bisa beli rumah cash. Nah, dibandingkan Anda jadikan bangunan, beli rumah, ini nggak bisa menghasilkan apa-apa. Dan saya yakin teman-teman yang mungkin sudah punya bisnis tak paham ya, bahwa wah ini kalau uang 500 juta apalagi sampai 1M itu kalau diputar itu bisa menghasilkan miliaran per bulan, apalagi sampai 1 tahun gitu. Ini akan menjadi sebuah renungan bagi kita, dan saya yakin ada orang-orang yang mengalami seperti yang saya alami. Jadi di sini saya termasuk orang yang melangkah itu kurang tepat dalam mengambil keputusan antara karena saat itu saya baru memulai bisnis juga dan saya butuh-butuhnya modal gitu. Kenapa nggak uang ini saya pakai untuk mengembangkan bisnis gitu dan saya ngontrak aja. Apalagi kan salah satu kekurangan saya waktu itu waktu saya mengambil keputusan beli rumah karena gini, kita kan dicerita tuh sama keluarga kan, wah si Alul nih itu ngerjanya ngontrak-ngontrak aja, pindah-pindah, belum punya rumah. Katanya udah bisnis, tapi nggak ada rumahnya. Akhirnya gengsi juga dong.
Nah, ini salah satu menjadi pendorong, wah daripada kita dibilangin nggak ada rumahnya terus, akhirnya kita mikir-mikir lah, lebih baik beli rumah aja dulu lah, nantilah dikembangkan bisnisnya. Ternyata setelah beli rumah pusing, kenapa? Karena bisnisnya tidak berkembang. Ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita di saat teman-teman punya modal, apakah antara mengembangkan bisnis atau beli rumah atau properti untuk yang kita tinggali. Saya sarankan untuk yang mengalami hal yang seperti yang saya alami, lebih baik ngontrak. Ngontrak 5 tahun itu bisa menghasilkan uang ratusan juta per bulan, apalagi dengan modal 450 juta. Mungkin itu aja sharing saya pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk kawan-kawan, Anda bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.